Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Fitria dengan NIM 223830420043. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya bab 1 sampai bab 3, yaitu penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Sertifikasi dalam Memastikan Para Profesional Pajak Tetap Kompeten di Tengah Perubahan Regulasi Pajak yang Terus Berubah dan Berkembang. Jadi latar belakang saya mengambil penelitian ini adalah saya merasa sertifikasi pajak seringkali dianggap sebagai salah satu solusi untuk memastikan bahwa para profesional pajak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang up to date. Profesional pajak dikatakan kompeten jika memenuhi kriteria penting seperti menguasai regulasi pajak, melakukan perhitungan pajak, mampu beradaptasi dengan perubahan, memahami prinsip akuntansi, dan memiliki etika profesi yang tinggi. Nah, studi literatur menunjukkan bahwasanya sertifikasi dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kredibilitas seorang profesional. Namun, penelitian empiris yang menguji secara langsung terkait pengaruh sertifikasi dalam memastikan para profesional pajak tetap kompeten di tengah perubahan regulasi pajak saat ini itu masih sangat terbatas. Jadi, saya tertarik untuk melakukan penelitian ini selain untuk bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru dengan menguji hipotesis bahwa sertifikasi pajak memiliki pengaruh terhadap kompetensi dan kinerja para profesional pajak di Indonesia, menurut saya penelitian saya ini adalah merupakan fenomena yang menarik begitu. Baik, kemudian kajian teori. Maaf, kajian terdahulu. Jadi kajian terdahulu dari penelitian saya sebenarnya masih terbilang sangat jarang gitu. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya itu lebih banyak berfokus pada pengaruh sertifikasi terhadap aspek-aspek umum seperti peningkatan pendapatan ataupun peluang karir. Sementara kajian yang secara spesifik mengkaji terkait pengaruh sertifikasi dalam memastikan kompetensi teknis dan juga profesionalisme para praktisi pajak di tengah perubahan regulasi yang terus berkembang saat ini masih sangat jarang ditemukan gitu. Jadi bisa terbilang kalau penelitian saya adalah penelitian yang baru gitu. Kemudian kajian teori. Jadi, seperti yang kita tahu, banyak sekali sertifikasi pajak yang tersedia saat ini dan pastinya cukup beragam. Jadi tergantung pada lembaga penyelenggara, tingkat kompleksitas materi, dan juga fokus di bidang perpajakan. Nah, ada beberapa jenis sertifikasi pajak yang sering kita dengar atau kita temui. Yang pertama ada sertifikasi konsultan pajak atau SKP. Kemudian yang kedua ada sertifikasi brevet pajak yang sangat umum sekali kita dengar biasanya ada brevet pajak A sampai dengan C, kemudian sertifikasi internasional yang tentunya diadakan oleh internasional begitu. Kemudian yang keempat sertifikasi spesifik di bidang pajak. Ini biasanya sertifikasi yang spesifik materinya adalah terkait PPN, PPH, atau lain-lain. Kemudian karena sertifikasi yang cukup beragam tersebut, ini selaras dengan perubahan perubahan yang terus berkembang gitu. Jadi perubahan saat ini terkait dengan pajak yang regulasinya terus berubah, itu perubahan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor gitu, bisa perubahan kondisi ekonomi seperti fluktuasi ataupun inflasi dan lain-lain yang mempengaruhi
peraturan perpajakan gitu. Kemudian yang kedua ada perubahan struktur perekonomian, kemudian yang ketiga ada perubahan kebijakan fiskal, dan yang keempat ada tekanan internasional. Maksudnya tekanan internasional sendiri itu seperti ada tekanan dari pihak luar yang mengharuskan Indonesia untuk mengambil tindakan terkait pembaharuan pajak begitu intinya. Gitu. Kemudian dengan memiliki sertifikasi tadi gitu, profesional pajak akan terdorong untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sehingga nantinya mereka selalu up to date dengan perkembangan peraturan perpajakan. Nah, untuk mengukur pengaruh sertifikasi tersebut, maka saya menggunakan beberapa indikator. Yang pertama adalah indikator kualitas layanan. Jadi, kualitas layanan ini mencakup jumlah pengaduan yang diterima dari klien yang dilayani profesional pajak bersertifikat dan juga yang belum bersertifikat. Kemudian indikator yang kedua adalah jumlah orang yang dilayani oleh profesional pajak bersertifikat dan yang belum bersertifikat. Kemudian yang ketiga adalah nilai transaksi yang ditangani oleh profesional pajak bersertifikat dan juga yang tidak gitu. Kemudian indikator yang keempat adalah jumlah karya tulis ilmiah yang ditulis oleh profesional pajak bersertifikat dan yang belum bersertifikat. Dan yang kelima adalah jumlah surat teguran yang diterima oleh klien setelah dilayani oleh profesional pajak bersertifikat. Jadi anggapannya dari indikator-indikator tersebut bisa dapat ditemukan bahwa nantinya sertifikasi itu benar-benar berpengaruh gitu terhadap uh, profesional pajak seperti itu. Nah, dari kerangka teori di atas, saya dapat mengajukan hipotesis sebagai berikut, yaitu hipotesis pertama adalah profesional pajak bersertifikat cenderung menerima lebih sedikit pengaduan dari klien dibandingkan dengan profesional pajak yang tidak bersertifikat. Kemudian hipotesis kedua adalah profesional pajak bersertifikat cenderung melayani lebih banyak klien dibandingkan dengan profesional pajak yang tidak bersertifikat. Kemudian hipotesis tiga adalah profesional pajak bersertifikat cenderung menangani transaksi dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan profesional pajak yang tidak bersertifikat. Kemudian hipotesis empat adalah profesional pajak bersertifikat cenderung menghasilkan lebih banyak karya tulis ilmiah dibandingkan dengan profesional pajak yang tidak bersertifikat. Dan kemudian hipotesis 5, klien yang dilayani oleh profesional pajak bersertifikat cenderung menerima lebih sedikit surat teguran dari otoritas pajak dibandingkan dengan klien yang dilayani oleh profesional pajak yang tidak bersertifikat. Kemudian dari hipotesis tersebut nantinya akan ditelusuri lagi melalui metode penelitian yang saya gunakan. Jadi nantinya metode penelitian yang saya gunakan ini, penelitian saya akan menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian survei gitu. Jadi populasi penelitian adalah seluruh profesional pajak yang terdaftar di suatu organisasi profesi atau lembaga terkait nantinya. Kemudian sampel yang diambil yaitu secara acak atau purposive sampling, dan data yang dikumpulkan yaitu melalui survei wawancara atau kuesioner yang diberikan kepada profesional pajak dan juga klien nantinya. Dan untuk menguji hipotesis yang diajukan sebelumnya tersebut, maka data yang telah diperoleh dari profesional pajak dan klien akan kita analisis menggunakan uji statistik seperti uji tes atau analisis regresi. Nah, model yang digunakan dalam analisis regresi berganda nantinya bisa dilihat di PPT saya, yaitu Y menggambarkan status sertifikasi, bersertifikat atau tidak bersertifikat, kemudian X1 kualitas layanan, X2 jumlah klien yang dilayani, kemudian X3 nilai transaksi yang ditangani, X4 jumlah karya tulis ilmiah yang dihasilkan, dan X5 jumlah surat teguran yang diterima oleh klien gitu. Jadi itulah isi dari bab 1 sampai dengan bab 3 dari
penelitian saya. Mungkin itu saja saya ucapkan terima kasih, terutama untuk dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Ibu Ira Hasti Priyadi. Terima kasih atas bimbingannya. Mungkin saya cukupkan presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.